Perkenalkan, nama saya Rizky Muningka, NIM 20101060. Saya mahasiswa psikologi dengan peminatan psikologi klinis di Universitas Negeri Manado. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mengenal lebih dalam tentang antisocial personality disorder menurut DSM-5. Antisocial personality disorder, gangguan kepribadian adalah kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, memandang, merasakan, atau berhubungan dengan orang lain. Gangguan kepribadian antisosial adalah jenis gangguan kepribadian yang sangat menantang yang ditandai dengan perilaku impulsif, tidak bertanggung jawab, dan seringkali kriminal. Seseorang dengan kepribadian antisosial biasanya akan manipulatif, licik, dan sembrono, dan tidak akan peduli dengan perasaan orang lain. Seperti jenis gangguan kepribadian lainnya, gangguan kepribadian antisosial berada pada spektrum yang berarti tingkat keparahannya dapat berkisar dari perilaku buruk sesekali hingga berulang kali melanggar hukum dan melakukan kejahatan serius. Psikopat dianggap memiliki bentuk gangguan kepribadian antisosial yang parah. Berikutnya tanda-tanda gangguan kepribadian antisosial. Pertama, mengeksploitasi, memanipulasi, atau melanggar hak orang lain. Yang kedua, kurang perhatian, penyesalan, atau tentang kesusahan orang lain. Tiga, berperilaku tidak bertanggung jawab dan menunjukkan pengabaian terhadap perilaku sosial yang normal. Keempat, mengalami kesulitan mempertahankan hubungan jangka panjang. Yang kelima, tidak dapat mengendalikan amarahnya. Yang keenam, kurang bersalah atau tidak belajar dari kesalahan mereka. Yang ketujuh, menyalahkan orang lain atas masalah dalam hidup mereka. Yang kedelapan, berulang kali melanggar hukum. Seorang dengan gangguan kepribadian antisosial akan memiliki riwayat gangguan perilaku selama masa kanak-kanak, seperti pembolos, tidak bersekolah, kenakalan, misalnya melakukan kejahatan atau penyalahgunaan seks, dan perilaku mengganggu dan agresif lainnya. Dari berikut efek gangguan kepribadian antisosial. Perilaku kriminal adalah fitur utama dari gangguan kepribadian antisosial, dan ada risiko tinggi bahwa seseorang dengan gangguan tersebut akan melakukan kejahatan dan dipenjarakan di beberapa titik dalam hidup mereka. Pria dengan gangguan kepribadian antisosial telah ditemukan 3-5 kali lebih mungkin dibandingkan wanita untuk menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan dibandingkan mereka yang tidak memiliki gangguan tersebut. Mereka juga memiliki peningkatan risiko kematian dini sebagai akibat dari perilaku sembrono atau percobaan bunuh diri. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial juga lebih cenderung memiliki masalah hubungan selama masa dewasa dan menganggur serta tunawisma. Penyebab gangguan kepribadian antisosial. Ada 3 penyebab gangguan kepribadian antisosial. Pertama, genetika. SPD lebih umum di antara kerabat biologis tingkat pertama dari mereka yang mengalami gangguan dibandingkan pada populasi umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa SPD kemungkinan sangat terkait dengan warisan dan pengaruh lingkungan mungkin memperburuk perkembangannya. Yang kedua, asuhan. Pola asuh juga dapat memiliki pengaruh penting. Pelecehan, penelantaran, dan trauma masa kecil juga dikaitkan dengan timbulnya ASPD. Jika orang tua seorang anak kasar dan tidak berfungsi, anak-anak dapat mempelajari pola perilaku seperti itu dan kemudian menunjukkannya kepada anak-anak mereka sendiri. Anak-anak yang tumbuh di rumah yang tidak teratur dan terbengkalai juga tidak memiliki kesempatan
untuk mengembangkan rasa disiplin, pengendalian diri, dan empati yang kuat terhadap orang lain. Yang ketiga, perbedaan otak. Sejumlah faktor telah ditemukan meningkatkan risiko gangguan tersebut, termasuk merokok selama kehamilan dan fungsi otak yang tidak normal. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan ASPD memiliki perbedaan pada lobus frontal, area otak yang berperan dalam perencanaan dan penilaian. Berikut diagnosis gangguan kepribadian antisosial. Gejala gangguan kepribadian antisosial sering dimulai pada masa kanak-kanak. Meskipun kondisinya sering tidak terdiagnosis hingga di kemudian hari, sebagai anak-anak adalah umum bagi mereka yang mengembangkan kelainan ini untuk mengalami ledakan kemarahan yang hebat dan menunjukkan kekejaman terhadap hewan. Mereka juga sering digambarkan sebagai pengganggu oleh rekan-rekan mereka. Untuk dapat didiagnosis dengan ASPD, seseorang harus menunjukkan ketidakpedulian dan pelanggaran hak orang lain sebelum usia 15 tahun. Pengabaian ini ditunjukkan dengan menunjukkan setidaknya satu dari 7 gejala. Gejala yang pertama, satu, mengabaikan keselamatan diri sendiri dengan orang lain. Kedua, kegagalan untuk mematuhi hukum. Ketiga, perilaku impulsif. Keempat, iritabilitas dan agresi. Yang kelima, kurangnya penyesalan atas tindakan. Yang keenam, berbohong atau memanipulasi orang lain untuk keuntungan atau hiburan. Dan yang terakhir, pola tidak bertanggung jawab. Selain menunjukkan setidaknya salah satu dari gejala tersebut, orang tersebut harus berusia minimal 18 tahun dan tidak menunjukkan perilaku antisosial sebagai akibat dari kondisi lain seperti gangguan bipolar hingga skizofrenia. Sekian penjelasan saya dalam video ini, semoga bermanfaat dan saya meminta maaf jika ada salah kata dan penyampaian materi dalam penyampaian materi. Terima kasih.